Pak Jainal, insya Allah 2 lagi kita bisa memulai kajian kita di sore hari ini. Ini sudah masuk 13. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Muhammadun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Amirul, mohon di-mute untuk depan agar suaranya tidak masuk. Baik. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya pada kita semua. Berupa nikmat iman, Islam, sehat dan sempat untuk senantiasa istiqomah kita melaksanakan kajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar secara online. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di sore hari ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti apa yang disunahkan. Untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Partisipan dan seluruh baik pimpinan dan juga warga Perserikatan Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Insya Allah pada sore hari ini tema kita terkait dengan Nuzulul Quran yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, Bapak Jainal Arifin. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya alim, ya fatah, iftah alaina futuhal arifin, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Tema yang diberikan kepada saya pada kajian sore ini adalah Nuzulul Quran. Sebagai mukadimah, perkenankan saya membacakan Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai dengan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Saya ingin membagi tema ini dalam beberapa lingkup bahasan. Yang pertama, makna nuzul Quran. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Yang ketiga, ayat pertama dan ayat-ayat terakhir yang turun. Yang keempat, peringatan nuzulul Quran. Ini beda ya. Nuzulul Quran sama peringatan nuzul Quran beda. Nah, peringatan nuzul Quran itu dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama pengertiannya, yang kedua hukum memperingatinya atau hukumnya, yang ketiga maksud, tujuan, dan hikmahnya. Mudah-mudahan dari 4 poin yang akan kita bahas akan kita selesaikan dalam waktu singkat melalui media sosial ini. Baik, yang pertama, hadirin yang saya muliakan, makna nuzulul Quran. Secara etimologi atau tinjauan bahasa, lafadz nuzul itu berarti menetap di satu tempat atau turun yang tinggi. Yang diambil dari kata kerjanya adalah nazala, yang artinya dia telah turun. Atau dia menjadi tetamu. Kemudian menjadi nuzul, itu mengikuti wazan fu'ul. Kalau menurut dari pakar bahasa atau dalam sorofnya, itu mengandung makna proses sebuah peristiwa. Jadi ibarat jatuh itu tidak hanya mengatakan dia jatuh, tapi mengapa dia jatuh, dari mana dia jatuh, kemudian bagaimana sikap sifat kejatuhannya itu sendiri. Jadi dia jatuh tidak berdiri sendiri, tapi mesti ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Nah, itu tinjauan secara bahasa. Sehingga kalau nuzul Quran, ada proses turunnya ayat-ayat Quran. Nah, kira-kira begitu. Kemudian makna nuzul Quran, tinjauan secara terminologi atau istilah. Nuzul Quran dimaknai sebagai sebuah atau suatu peristiwa diturunkannya ayat-ayat Quran wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Berbagai redaksi yang disampaikan oleh beberapa pakar, tetapi intinya adalah itu. Jadi ada beberapa komponen dari apa yang turun itu ada ayat-ayat Allah, bagian daripada Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Lewat perantara malaikat Jibril, diambil dari Lauhil Mahfuz, tempat yang sangat terjaga. Intinya komponen-komponen itu ada. Kemudian diramu sedemikian rupa sehingga jadi sebuah kalimat yang sangat berbeda, tetapi intinya adalah sama. Nah, sejarah nuzul Quran memang secara ilmu itu tidak ada yang pasti sejak kapan nuzul itu diperingati secara seremonial, tetapi untuk seremonialnya nanti akan kita bahas di belakangan. Sejarah nuzul Quran itu dinisbatkan kepada turunnya ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Kalau Quran itu terdiri dari 30 juz,
6.000 sekian surat dan sekian ayat, maka tidak semuanya disebut sebagai sebuah momentum nuzulnya Quran, karena dari sekian ayat itu tidak turun secara bersamaan. Maka yang disebut dengan nuzul Quran, proses turunnya ayat-ayat Quran itu adalah dinisbatkan kepada ayat-ayat Quran yang pertama kali diturunkan. Ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu terjadi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan, bertempat di Gua Hira pada tahun 41 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau 12 sebelum Hijriah. Nah, jadi kalau saat ini ada yang namanya peringatan nuzul Quran, maka yang diperingati itu adalah momentum saat itu yang terjadi. Setiap tanggal 17 Ramadan di kalender kita itu ada warna merah dan tertulis peringatan atau terjadi nuzulul Quran. Itu aja mengenang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, peristiwa itu dikisahkan dalam sebuah firman Allah, tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu pada bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan beberapa penjelasan tentang petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang dengan yang batil. Jadi kalau ayat-ayat Quran itu turun sepanjang masa kerasulan, kurang lebih selama 22 tahun sekian bulan, maka yang dimaksud nuzul Quran itu adalah ayat-ayat yang turun pada saat yang pertama itu. Bukannya terakhir atau bukan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan nuzul Quran. Kemudian pembahasannya kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Atau yang pokok bahasan kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan bahwa dari sisi waktu, yang dimaksud dengan nuzul Quran itu adalah merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa wazan fu'ulun yang akhirnya menjadi nuzulun itu di dalamnya mengandung proses, maka ada beberapa penjelasan para ulama bahwa proses turunnya Al-Quran itu ternyata di antara para ulama itu berbeda. Yang pertama menurut Ad-Duha, menceritakan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan dari sisi Allah, dari Lauhul Mahfud melalui para malaikat mulia, penulis di langit dunia, lalu para malaikat itu menyampaikannya kepada Jibril secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Jadi menurut Ad-Duha ini, Allah memberikan Al-Quran yang sekarang kita kenal dengan Mushaf Quran itu ungkul wutuh disampaikan kepada Jibril. Baru kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad itu secara berangsur-angsur, bertahap selama kurang lebih 20 tahun.
Itu versi pertama. Kemudian versi kedua, menurut Al-Raghib, pada dasarnya nuzul Quran itu mempunyai arti turunnya suatu benda atau materi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dia memberikan penjelasan secara analis. Akan tetapi, nuzulul Quran itu tidak berarti demikian. Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat non materi yang tidak bertempat, tidak dibatasi oleh ruang. Oleh karena itu, nuzul Quran haruslah diartikan dengan makna lain. Maka Al-Quran itu sendiri menurut ahli tafsir adalah kalam Allah yang diturunkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir selama kurang lebih 23 tahun. Begitu juga ahli fikih mengartikan bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi mukjizat Nabi, lafadznya secara mutawatir yang ditulis dalam mushaf Al-Quran diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dengan demikian, maka nuzul Quran bukan berarti jatuhnya atau turunnya Al-Quran dari langit ke bumi begitu saja dalam bentuk mushaf yang sering kita baca seperti saat ini. Jadi ini berbeda dengan yang pertama, dari Allah kepada malaikat unggul, utuh, tapi malaikat kepada Nabi Muhammad itu disampaikan secara berangsur-angsur. Nah, kalau yang benar, maka tentu Allah sudah memberikan penjelasan petunjuk pelaksanaannya kepada malaikat. Mengingat sifat malaikat itu adalah tidak memiliki inisiasi. Tapi malaikat itu adalah pelaksana yang baik. Maka jika tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam riwayat lain, Allah tidak memberikan petunjuk kepada malaikat, maka jika faktanya menurut kajian sejarah bahwa Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, berarti dari sononya itu disampaikan memang secara berangsur-angsur. Kira-kira yang kedua itu kesimpulannya seperti itu. Jadi proses turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur menurut situasi dan kondisi serta kebutuhan. Tentang dari Lauhul Mahfuz itu seperti apa, tetapi bagi kita umat Muhammad yang paling pokok dan yang paling prinsip itu adalah bahwa Al-Quran disampaikan kepada Muhammad, yang kemudian sampai kepada kita, itu disampaikan secara berangsur-angsur menurut situasi, kondisi, serta kebutuhannya. Kemudian bukti sejarah turunnya Al-Quran itu secara bertahap. Mungkin secara narasi, agar tidak berkepanjangan waktunya, akan saya bacakan saja yang sudah kami siapkan. Al-Quran merupakan sumber tujuan paling utama di dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umat manusia. Hakikat diturunkannya Al-Quran yaitu menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia untuk memecahkan masalah sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, Al-Quran secara kategoris dan tematik dihadirkan untuk menjawab berbagai masalah aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya. Karena itu masuk akal jika para mufasir setuju bahwa prosesi penurunan Al-Quran ke muka bumi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur, gradual, tidak sekaligus, disesuaikan berdasarkan kapasitas intelektual kita, disesuaikan dengan kapasitas dalam konteks masalah yang dihadapi manusia. Graduasi penurunan Al-Quran menunjukkan tingkat kearifan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan bahwa pewahyuan total pada satu waktu ialah sesuatu yang dikatakan mustahil karena bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang dhaif, lemah. Artinya secara logika tidak mungkin sesuai dengan kapasitas manusia dengan segala keterbatasannya,
untuk diberikan beban secara sekaligus. Demikian. Ini sebagai bukti bahwa ayat-ayat Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian penjelasan yang ketiga, sebagai subbahasan kita yang ketiga adalah ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah adalah tercantum pada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, bertempat di Gua Hira 41 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak membahas bagaimana Gua Hira dan bagaimana tradisi di Arab sehingga banyak gua dan masing-masing memiliki nama. Dan bagi yang pernah haji atau umroh dan berkesempatan melihat Gua Hira, itu memang tempatnya di sebuah bukit, seperti di pereng-perengan begitu, tampak dari kejauhan, itu menggambarkan secara psikologis bahwa betapa Nabi itu bertahanus, bersembunyi, yang memungkinkan tidak terjangkau oleh perhatian manusia. Jadi Nabi pada waktu di Gua Hira bertahanus, mengasingkan diri, berdiam diri, yang memungkinkan tidak terjangkau oleh manusia, termasuk oleh makhluk-makhluk lain, binatang dan sebagainya. Karena melihat posisinya gua itu memang berada di perengan. Mungkin Pak Ketua, ya sudah sekian kali ke sana, pernah mendekat, kalau saya kan dari jauhan, hanya neropong saja. Hanya ada orang yang duding-duding begitu, oh itu Gua Hira. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau pakar pendidikan Islam, ayat ini dipakai sebagai salah satu landasan utama di dalam pendidikan Islam. Sedangkan ayat Quran yang terakhir turun, ini ada beberapa versi pendapat para ulama. Di antaranya yang pertama bahwa ayat Quran yang terakhir turun itu ayat yang tentang riba. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 278, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah ayat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan perihalalah diri kalian dari azab yang terjadi pada suatu hari yang waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dilandasi, didukung qarinah berupa hadis. Kalau yang pertama tadi itu didukung hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua ini adalah pendapat yang didukung dengan hadis riwayat An-Nasa'i dan lainnya dari Ibnu Abbas juga. Sama-sama bersumber dari Ibnu Abbas, tapi memiliki kesimpulan akhir yang berbeda. Secara matan, berarti ini kalau tidak bisa dicek, maka ini lemah dari sisi sanad. Kemudian yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali turun itu adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Ayat tentang jual beli. Kemudian yang paling populer, yang banyak kita dapatkan bahwa ayat Quran yang terakhir turun itu tercantum pada surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, jumhur ulama itu juga berpegang kepada ini. Dalam konteks sejarah atau buku yang membahas tentang tarikh tasyrik, ada yang mengatakan bahwa setelah ayat ini terbukti tidak ada ayat lagi yang turun. Tetapi dari ketiga pendapat pertama, setelah ayat itu turun, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang dalam proses penurunannya. Tetapi setelah ayat al-yauma akmaltu ini turun, maka setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun. Maka yang paling rajih dari berbagai sumber, maka ini yang paling kuat untuk dipegangi. Untuk meyakini bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah ayat surat Al-Maidah ayat 3 ini. Kemudian dari sisi tempat dan peristiwa yang menyertainya, ayat ini turun di saat Rasulullah itu berada di Arafah. Ketika melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin. Yang akhirnya ibadah haji itu dikenal sebagai ibadah haji wada, ibadah haji perpisahan, karena setelah itu Rasulullah untuk tahun berikutnya tidak haji lagi karena wafat. Nah, dari kesejarahan peristiwa ini juga sangat mendukung bahwa ayat akhir yang turun itu adalah Al-Maidah, potongan Al-Maidah ayat 3 ini. Kemudian pembahasan yang keempat, peringatan nuzulul Quran. Mungkin nuzul Quran itu kita bahas justru pada titik poinnya pada peringatan nuzul Quran ini yang masih banyak dipertentangkan di kalangan kaum muslimin, terutama dari sisi hukumnya. Ada 3 pembahasan tentang peringatan nuzul Quran. Yang pertama tentang pengertian. Yang dimaksud dengan peringatan nuzul Quran itu adalah peringatan nuzul Quran sebagai upaya untuk mengenang kembali peristiwa pertama turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dijelaskan di atas tadi, yang jatuh pada bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan aja yang dijadikan sebagai momentum, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada tanggal 17 Ramadan, tahun 12 sebelum Hijriah. Atau lebih tepatnya kalau kita melihat kalender, ya yang pas warna merah itu. Yang kedua hukumnya. Peringatan nuzul Quran adalah urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau kita menggunakan klasifikasi masalah 5 sebagaimana dibahas di dalam himpunan putusan tarjih. Jadi nuzul Quran, peringatan nuzul Quran itu adalah urusan dunia, bukan urusan agama. Maka dasar dan kaidah yang perlu kita pegangi juga harus menggunakan dasar dan kaidah-kaidah masalah keduniaan, masalah muamalah. Nah, dasar dan kaidah masalah muamalah duniawiyah itu yang pertama adalah bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan, al-ibahah. Al-aslu fil asya'i yadulu alal ibahah. Hukum asal segala sesuatu dunia itu adalah boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, tentang ketidakbolehannya. Itu baru ada pelarangan. Yang kedua, hukum itu sangat bergantung kepada maksud dan tujuannya. Al-hukmu yaduru
ma'a maqasidiha wujuduhu au wa adamihi. Jadi hukum itu sangat dipengaruhi oleh maksud, niat, maksud, dan tujuannya. Di dalam kajian ilmu pengantar tafsir, seperti juga dijelaskan di dalam buku Wawasan Al-Quran yang ditulis oleh Quraish Shihab, ada 3 jalan yang ditempuh memahami sebuah ayat apabila diambil dari sisi istinbat hukumnya. Yang pertama, tafsir bidilah, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara dijelaskan dengan ayat pula, ayat dengan ayat. Ini adalah tafsir yang paling kuat kalau menurut ilmu tafsir untuk kita pegangi, karena ayat itu dijelaskan oleh ayat lain sehingga saling menguatkan. Yang kedua, tafsir biriwayah, menjelaskan, memahami kandungan-kandungan ayat Al-Quran itu dengan menggunakan hadis-hadis, riwayat-riwayat, cerita-cerita dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tafsir bidiroyah, memahami ayat Al-Quran itu dengan penunjukan pemahaman secara global. Jadi secara eksplisit Quran ayat lain tidak memberikan penjelasan, hadis pun juga tidak memberikan penjelasan, maka itu berarti ayat-ayat yang bersifat muamalah duniawiyah, dan tolok ukurnya adalah banyak menggunakan ijtihad, dan tolok ukurnya juga menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, dan di antara kaidah itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Jadi hukum peringatan nuzul Quran adalah mubah. Maka dari mubah ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bahkan atau sunnah muakkad, bahkan menjadi wajib. Ini tergantung kuat dan tidaknya qarinah, pendukung, alasan yang digunakan sebagai momentum untuk mengadakan sebuah peringatan itu. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Jadi sangat tergantung kepada sandaran yang dipakai untuk melaksanakan peringatan itu. Misalnya begini, umat Islam ini sudah secara mengglobal, sudah tidak peduli lagi dengan Al-Quran. Jika membaca saja, itu sudah tidak mau, tidak bisa, apalagi mengingat kapan turunnya, apalagi sampai kepada pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada umat Islam yang tergerak hatinya untuk menggairahkan kembali semangat umat Islam terhadap kitab sucinya. Nah, kalau andaikan saja dengan cara memperingati nuzulul Quran, berikut dengan penjelasan-penjelasannya, keutamaan-keutamaannya, kemudian fadilah-fadilah dan sebagainya, diikuti dengan bukti dalam kesejarahan tentang Quran sebagai petunjuk dan sebagainya, kemudian dengan cara itu diyakini akan mampu menggairahkan kembali umat Islam, maka peringatan itu bisa menjadi sunnah muakkad. Harus itu. Nah, jadi yang dimaksud hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kuat dan tidaknya sandaran niat, maksud dan tujuan yang akan yang diinginkan. Tetapi bisa menjadi haram apabila peringatan itu justru akan melahirkan praktek-praktek syirik, penyalahgunaan. Nah, inilah pentingnya nuzul Quran, peringatan itu dibahas secara seksama, sehingga andaikan kita mengadakan, itu lurus niat, maksud dan tujuannya. Andaikan kita tidak mengadakan, maka ada alasan-alasan yang lebih urgen, ada faktor-faktor lain yang lebih penting untuk
mendukung syiar Islam ini. Jangankan nuzul Quran, nikah saja kalau kita ada kaji dalam kajian fikih itu bisa macam-macam hukumnya. Nikah pada awal mulanya menjadi mubah, tapi bisa menjadi wajib apabila tidak nikah itu membahayakan. Bahkan bisa menjadi haram apabila nikah itu juga membahayakan. Nikah membahayakan bagi calon istrinya misalnya, karena niatnya yang jahat. Bahkan nikah menjadi wajib apabila dia membahayakan kalau terjerumus di dalam tindakan-tindakan dosa besar. Ya. Jadi contoh-contoh hukum yang fluktuatif seperti itu banyak contohnya. Pak Jainal, waktunya tinggal 10 menit supaya ada sesi tanya jawab. Saya kira demikian, Bapak Ketua dan saudara sekalian, sekilas narasi yang ingin kami sampaikan. Adapun maksud, tujuan, dan hikmahnya itu kita bisa menggali dari sana. Tapi yang secara garis besar, hikmah itu adalah intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa apapun, baik itu peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif, yang kemudian untuk memberikan dorongan kehidupan yang lebih positif dari kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Sementara demikian saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Jainal yang sudah memaparkan tema kita sore hari ini terkait dengan nuzul Quran. Waktu kita insya Allah tinggal sekitar 9 menit. Untuk itu pada sesi tanya jawab ini kami persilahkan untuk partisipan yang ingin menyampaikan. Saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Ya, dari ayat-ayat Al-Quran ada beberapa praktek-praktek di masyarakat. Misalnya dari ayat Al-Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmat. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah alternatif misalnya sebagai media untuk pengobatan alternatif. Nah, ini praktek-praktek real di masyarakat. Sementara di masyarakat yang memiliki latar belakang basic pendidikan yang lebih luas, lebih tinggi, itu jarang yang memakai atau menggunakan hal-hal atau ayat-ayat ini sebagai bentuk-bentuk semacam yang sebutkan tadi. Nah, terus ini bagaimana Pak Ustadz Zainal Arifin kita menyikapi? Bahkan mungkin saudara dekat kita pun ada ketika ada yang sakit kah atau tetapi kita akan ada juga ruqyah ya Pak. Hubungannya dengan ruqyah dan sebagainya bagaimana terkait dengan konsep dalam Al-Quran. Terima kasih. Baik, silahkan Pak Jainal. Terima kasih Pak Jasmani, Ustaz Jasmani. Kemampuan memahami Al-Quran sekaligus kemampuan untuk mengamalkannya itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pemahaman orang tersebut. Terkait dengan Al-Quran sebagai obat, sebagai asyifa, ini sangat dipengaruhi tergantung kepada jenis penyakitnya. Kalau di dalam medis, katanya sumber penyakit itu pada perut. Al-Quran memberikan petunjuk, suruh makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Nah, tidak berlebihan itu adalah bagian dari obat. Bahkan sebelum obat itu pencegahan.
tidak mencegah terjadi sakit, maka ya jangan berlebihan. Makanan yang baik pun kalau berlebihan itu juga menjadi sumber penyakit. Maka kalau Quran itu sebagai obat, maka obat itu adalah berupa petunjuk untuk bisa dilaksanakan oleh umat Islam, bahkan umat manusia. Itu kalau penyakitnya fisik. Tetapi kalau penyakitnya penyakit rohani, ya itu masih bisa macam-macam. Quran itu dibaca saja Rasulullah melalui beberapa riwayatnya itu sudah bisa menjamin ada membawa kepada ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa itu sudah merupakan modal utama dan modal besar untuk mewujudkan kesehatan bukan saja rohani, tapi juga kesehatan jasmani. Karena katanya 80% itu menurut medis, penyakit itu bersumber dari pikiran yang kacau. Itu untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanya kepada Pak Minan yang hari Rabu lalu bertanya kepada Dr. Samsudin tentang justru kematian Sigmund Freud itu mati karena bunuh diri gitu ya, Pak Minan ya. Orang ahli agama mati kok malah bunuh diri. Ini kan kontradiktif ya. Saya kira kok gitu tuh Pak Jasmani jawabannya. Mudah-mudahan kualitas keilmuan itu bisa menghindari pemahaman secara tekstual. Tidak seperti kita dulu. Quran disuwek, dibuang, kemudian diminum abunya. Ya, itu kan pemahaman yang ya mudah-mudahan sekarang tidak ada lah yang memahami Quran sebagai obat itu dilakukan dengan cara seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin tambahan Pak Hidayat. Ya, silakan Pak Arifudin. Ya, ngapunten Pak Jainal dan Pak Dayat dan Pak Jasmani. Kalau kita rujuk dalam tafsir Zadul Masir, Ibnul Jauzi mengatakan kaitannya dengan yang ditanyakan Pak Jasmani ada dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Kaitannya dengan diturunkannya Al-Qur'an juga. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa-apa yang bisa menjadi obat serta bentuk kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Para ulama menyatakan nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Min di sini hahuna libayanil jinsi. Itu untuk menerangkan jenis. Fajami'ul Qur'anu syifa'un. Semua keseluruhan dari Al-Quran itu merupakan obat. Wa fi hadzas sifai salah satu aqwal. Dan obat di sini ada 3 macam. Pertama, ahaduha syifa'un minad dhalal. Penyakit dari kesesatan. Karena Al-Quran itu siratal mustaqim juga. Lima fihi minal huda. Karena di dalamnya ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Wa tsani sifa'un minas saqam. Yang kedua, obat dari penyakit baik batiniah, maknawiyah maupun penyakit fisik itu termasuk juga bisa diobati dengan Al-Quran dan itu juga ditunjukkan oleh para sahabat terdahulu. Lama fihi minal barokah karena barokahnya begitu besarnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga wasalis sifaun minal bayan lil faraidi wal ahkam. Ini menjadi obat dari manusia ketika dia tidak mengetahui segala sesuatu dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu bisa dan telah dicontohkan oleh para sahabat. Termasuk alhamdulillah Pak Zainal sendiri ketika memiliki pengalaman insya Allah. Nanti beliau bisa testimoni ketika penyakit fisiknya itu tidak bisa diobati secara medis, ternyata dengan Al-Quran bisa. Insya Allah demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arifudin dan juga Ustadz Jainal. Waktu kita insya Allah tinggal 2 menit. Sebelum itu barangkali supaya nanti kita tidak tergesa-gesa, Ustadz Jainal dan juga partisipan dan seluruh pemirsa, mari kajian kita sore hari ini tanpa mengurangi rasa hormat dan kebersamaan kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa khawatul majelis.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siang ya Pak. Siang. Pandemi sama. Saya aku lek ning karo rene es ya tak ngene-ngene.